Baik Bapak Ibu Guru beserta rekan-rekan operator atau yang ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi koordinator bidang lomba OSN tahun 2022 serta adik-adik siswa yang berminat jadi peserta lomba OSN tahun 2022. Nah, untuk lomba OSN tahun 2022 sudah dibuka pendaftarannya. Sekarang saya akan memulai dari awal untuk melakukan praregistrasi, kemudian melakukan pengisian biodata koordinator lomba, kemudian mendaftarkan pembina, mendaftarkan peserta, sampai terakhir nanti melakukan generate akun untuk peserta. Itu nanti videonya berseri. Nah, untuk yang pertama saya akan langsung saja, Bapak Ibu yang menjadi koordinator bidang lomba atau yang ditunjuk sebagai operator untuk mendaftarkan, bisa kunjungi website pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi pada video ini. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, scroll ke bawah. Ini bisa dipilih sesuai dengan jenjangnya. Karena saya jenjang SMP, maka saya klik yang SMP. Kalau SD ya klik yang SD. Oke, diklik ya. Nah, kemudian di sini pilih nanti bidang lomba yang mau diikuti. Nah, karena saya mau yang Olimpiade Sains Nasionalnya, maka saya pilih yang ini. Oke, ini ada laman, ada detail. Nah, di detail ini kalau diklik nanti akan ditampilkan informasi portal OSN, kemudian silabusnya, panduan registrasi, dan seterusnya. Nah, saya karena melakukan praregistrasi, maka saya klik lamannya ini. Nah, ini sudah ya, OSN SMP masuk. Nah, ini check-in OSN-nya nanti bisa digunakan dua cara. Yang pertama adalah check-in menggunakan SS Kodapodik, kemudian check-in menggunakan akun. Kalau memang mau membuat akun terlebih dahulu. Nah, ini untuk akun ini memang harus dibuat sih oleh teman-teman yang dari MTS. Kalau yang di sekolah negeri kan dengan SS Kodapodik bisa. Nah, nanti tinggal dipilih. Nah, untuk login dengan SS Kodapodik, teman-teman yang ditunjuk ya harus tahu username atau email Dapodiknya beserta passwordnya. Nah, nanti bisa tanyakan ke operator Dapodik sekolahnya untuk mendapatkan username dan passwordnya. Nah, saya akan tunjukkan dulu bagaimana kalau misalnya teman-teman dari MTS atau bisa juga teman-teman di sekolah negeri yang karena saya tidak tahu username sama password Dapodiknya, maka saya akan menggunakan akun saja. Boleh ya, klik di sini kalau mau buat akun. Buat akun di sini. Nah, lalu lakukan registrasi, ya, pilih levelnya, ya, sekolah, kemudian muncul sekarang isian biodatanya, provinsinya dipilih, kalau misalnya saya di Bali ya pilih Bali, kemudian kabupatennya Buleleng kebetulan, kemudian kecamatannya, ya kecamatan letak sekolahnya ya Sukesado. Nah, jenis sekolahnya ini sini ada dua, ada SMP, ada MTS. Ini dipilih saja, disesuaikan, kemudian masukkan NPSN sekolah. Nah, ini NPSN sekolah kan gampang diminta ke operator Dapodik. Boleh, pasti teman-teman juga sudah tahu ini. Nah, yang terakhir di sini masukkan kode registrasi. Nah, yang dimasukkan di sini bukan kode registrasi Dapodik, tapi kode registrasi untuk bidang lomba yang diikuti. Ini bisa didapatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Nah, kalau sudah sesuai isian datanya dan sudah terisi semua, tinggal klik submit. Nah, ketika Bapak Ibu klik submit, nanti mungkin langsung dibawa ke halaman berikutnya, yaitu mengisi form koordinator bidang lomba yang ditunjuk oleh sekolah. Nah, karena saya di sini akan login menggunakan SS Dapodik, maka saya akan tulis saja di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat tadi akunnya, maka email yang dicantumkan pada saat mengisi form koordinator bidang lombanya, maka itu yang nanti digunakan untuk sign-in di sini. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, yang pertama saya akan sign-in dulu dengan Dapodik. Kemudian username, masukkan username pada Dapodik sekolahnya, kemudian passwordnya. Nah, untuk password ini Bapak Ibu, untuk Dapodik yang versi sekarang, kemarin waktu awal di semester ini ketika keluar versi Dapodik yang sekarang ini, diminta untuk melakukan update password menggunakan kombinasi huruf besar huruf kecil, kemudian karakter khusus dan angka.
Nah, tadi saya coba menggunakan password dapodik yang terbaru, milik saya tidak bisa login di sini. Tapi ketika saya gunakan password yang sebelumnya, ya sebelum diupdate ke password terbaru, itu bisa. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau misalnya gagal ketika memasukkan password yang terbaru di sini, coba gunakan password yang digunakan sebelumnya, ya akan bisa masuk salah satunya itu. Oke, klik masuk. Nah, maka akan dibawa ke tampilan seperti ini, POM koordinator sekolah ya. Ini yang tadi saya bilang kalau Bapak Ibu masuk melalui akun pertama kali, melalui proses pembuatan akun praregistrasi, maka di sini nanti akan ada diminta untuk memasukkan email pribadi. Ini dia. Nah, email pribadi inilah yang akan nanti digunakan sebagai username untuk login di web lombanya. Oke, nanti akan berproses terus. Ini videonya akan berseri. Bapak Ibu ikuti saja kalau misalnya bingung. Oke, saya akan mulai dari awal untuk pengisian POM koordinator sekolah. Nah, untuk pengisian POM koordinator sekolahnya, ini yang pertama adalah NIP yang paling atas. Jika koordinator yang ditunjuk sudah memiliki NIP, silakan dimasukkan. Tapi kalau tidak memiliki NIP, maka isi aja angka 0, nggak masalah. Oke, kemudian namanya. Kemudian email pribadi. Nah, ini sekarang email pribadi yang dimasukkan di sini harus domainnya adalah Gmail, ya, harus Gmail Bapak Ibu. Dan statusnya harus aktif, artinya bisa dibuka. Karena apa? Nanti akan ada informasi pengaktifan akun itu akan masuk ke email yang dimasukkan di sini. Sehingga memang harus yakin email yang Bapak Ibu masukkan itu memang benar-benar aktif dan masih ingat passwordnya. Dan lanjut, ini tempat lahirnya, kemudian tanggal lahir, ya diklik saja di sini, maka di sini tinggal pilih mundurkan tahun ya, mundurkan tahun ke atas ya bawah kalau mengundurkan tahun. Oke, kemudian bulannya, kemudian tanggalnya. Oke, sudah ya. Kemudian pilih agamanya, kemudian alamat rumah. Ya, ini diketik sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Kemudian masukkan nomor telepon. Nah, ini nomor telepon koordinator ya. Dan nama instansi sudah terisi otomatis. Dan alamat instansi, ya, alamat instansinya. Kemudian masukkan nomor telepon instansi, ya, nomor telepon sekolah. Kalau tidak ada, boleh masukkan nomor telepon kepala sekolahnya saja. Nah, kemudian jabatan dinasnya, kemudian golongannya. Nah, kemudian NPWP, ya, nomor pokok wajib pajaknya. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Password ini silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan keinginan. Ingat di konfirmasi ya, password yang di sini yang diketik harus sama dengan password yang di atasnya, yang dikonfirmasi password ini. Nah, kalau sudah, kemudian klik submit. Nah, ini sudah ya, password Anda telah tersimpan, silakan login kembali. Ya, ini klik saja nempel. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu login ya menggunakan email yang tadi dimasukkan. Oke. Sign in. Nah, ini dia. Ini sudah berhasil masuk. Nah, ini sudah berhasil masuk di dashboard lomba ya Bapak Ibu. Ini sudah langsung bisa langsung menginput pembina di sini kalau login menggunakan SSO Dapodik. Tidak perlu lagi mengecek di email yang tadi dimasukkan. Nah, email yang tadi dimasukkan itu hanya untuk login saja. Kalau misalnya menggunakan pembuatan akun terlebih dahulu di praregistrasi tadi, maka nanti cek di email yang tadi dimasukkan karena di sana diminta untuk melakukan aktivasi. Baik, demikian video tutorial ini Bapak Ibu. Nanti tunggu video selanjutnya yaitu melakukan penginputan nama pembina.
Demikian video tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.